senang makanya saya banyak biasanya Mm-mm. ngutip-ngutip Satu itu. yang paling diinget yang tadi itu Pak apa? Ya iya tadi itu. Apa tuh? Apa? Ini kan ada sebenarnya ini dialog dulu ini, cuma ditulis aja. Hmm. Gitu kan. Gus, apa kuncinya bahagia? Jangan memikirkan apa yang kamu tidak tahu. Gitu kan. Kalau yang diketahui Gus, lah kalau sudah tahu buat apa dipikir? Itu kan kata Gus Dur Ah, ya, iya ketika iya Dur. iya. Udah lama ini sebenarnya sudah Heeh. lama dan apa quote-quote seperti ini itu kan membuat kita itu ngeblend, Heeh. Nggak overthinking juga nggak ya Pak ya? overthinking. Logis Dialog Bisnis Genpi.co. Selamat datang. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu BUMN Indonesia dari PT Waskita Karya Persero Tbk. Dan narasumber saya kali ini adalah Director of Finance PT Waskita Karya Persero Tbk, Pak Taufik Hendra Kusuma yang biasanya dipanggil Pak THK. Selamat pagi Pak. Pagi, halo. Apa kabar? Baik, baik. Dingin ya Pak hari ini. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, kalau misalkan kita langsung ngobrol aja nih Pak. Kalau misalkan kita ngobrolin soal perkembangan bisnis nih Pak. Tapi sebelum ke sana, mungkin aku boleh nanya dulu nih Pak. Oh, Sebenarnya boleh. perkembangan selama mungkin pandemi ya Pak ya. Ini kan udah beneran setahun ya kalau nggak salah. Ya udah setahun. Apa yang terdampak, yang paling terdampak di PT Waskita Karya? Yang pasti kalau kita ngelihat bottom line dari laporan Hmm. keuangan kita ya, itu sudah summary dari seluruh efek pandemi ke kita. Jadi kalau kita lihat bahwa pandemi ini juga berefek ke pendapatan kita pasti tertekan. Ya. Yes. Kemudian beberapa project walaupun awalnya itu tertunda, tapi pada akhirnya itu bisa jalan normal kembali. Cuma kan itu kalau kita ngelihat bulannya itu sudah bulan-bulan pertengahan dari tahun kemarin ya, sehingga otomatis kan akhirnya target-target produksi yang harusnya sesuai schedule akhirnya mundur gitu ya. Oke. Mundurnya Mundurnya jauh Pak lumayan. itu. Mundurnya lumayan di beberapa tempat yang Mm-mm. terdampak ada kebijakan seperti PSBB pasti ngefek ya. Cuma karena Oke. project kita itu di seluruh Indonesia Mm-mm. dan nggak semua lokasi itu ada kebijakan sejenis PSBB di Mm-mm. awal tahun Iya, kemarin, iya, jadi iya. akhirnya ya yang itu mungkin masih jalan, tetapi Ah, yang awal PSBB seperti Jakarta mungkin sejak awal tahun lalu sudah mulai terdampak ya mm, mm, seperti mm. itu. Berarti yang paling apa ya, yang paling terdampak masih di Jakarta dan maksudnya Jabodetabek begitu, Pak? Jabodetabek, kemudian ada beberapa yang terdampak itu di pekerjaan tol ya, Oke. itu Heeh. itu juga karena memang kan produksinya menjadi terdelay. Mm-mm. Ada beberapa pekerjaan juga atau project-project yang budgetnya itu terrealokasi. Pemerintah nih biasanya Mm-mm. ya kan budgetnya dipakai dulu buat penanganan COVID kan Oke, pandemi. iya. Akhirnya ya budgetnya ditunda dulu. Kalau budgetnya ditunda, pekerjaannya juga akhirnya tertunda gitu. Nah itu akumulasi dari semua itu membuat itu kalau kita lihat ya, itu akhirnya target-target produksinya itu tidak tercapai seluruhnya. Oh, oke. Nah, akhirnya ya rentetan jadi panjang tuh kalau Mm-mm. nggak tercapai Iya, iya. seluruhnya, ya akhirnya pendapatannya nggak sampai dan seterusnya lah Nah, kira-kira seperti itu. seberapa terdampaknya di jalan tol itu, Pak? Pada waktu secara operasional ya, Mm-mm. karena kita itu ada 17 ruas tol ya, Mm-mm. ada 9 yang sudah beroperasi di awal tahun kemarin. Iya. Pada awal-awal pandemi itu kita bahkan pernah sampai tinggal 30% dari kapasitas normal. Oh, yang harusnya beroperasi. Dari traffic normal Heeh. itu cuma sampai 30%-nya aja gitu. Karena Iya. kan ada pembatasan kendaraan, Iya. pembatasan orang mobilitas gitu ya. Nah, tapi kan terus kemudian sudah mulai ada masyarakat juga mulai adaptasi, pemerintah juga sudah mulai Mhm, longgarkan mhm. gitu ya. Nah, kalau kondisinya sekarang ini sudah mulai balik nih, terutama yang jalur Trans Jawa. Trans Oh. Jawa ini sudah mulai balik, sudah 80% dari kondisi normal. Bahkan di beberapa titik sudah mulai kembali ke normal sebelum pandemi. Di beberapa titik Oh, ya, iya, nggak iya. semuanya seperti itu. Nah, kalau misalkan dari apa tadi kan tol salah satunya kayak gitu. Nah, tapi kalau daerah yang sama sekali tidak kena atau misalkan kurang terdampak itu di luar Jawa pasti, Pak. Nah, biasanya itu yang non-tol ya. Biasanya Oh, project-project kan kita misalnya ada di Kalimantan gitu ya, mm-mm. atau Sulawesi atau Ya. Papua gitu.
bukan berarti di sana nggak ada pandemi, bukan. Mm-mm. Tapi eh, di awal kan kita tahu bahwa pandemi banyak terkonsentrasi di Jakarta dan Iya, sekitarnya, di ya, kota kota besar. besar lah gitu. Sehingga memang efek pembatasannya itu baru kemudian. Oh Yang efek ya. itu pembatasannya sebenarnya. Jadi Mm-mm. kalau orang kerja nggak boleh kan jadi nggak bisa Mm-mm. gitu ya. Iya, iya. Sama budgetnya. Kalau budgetnya sama pemerintah ditunda ya gimana kan kita tunda juga akhirnya. Kalau misalkan terus itu kan proses adaptasinya dari Jakarta sendiri kan tadi cukup terdampak. Itu proses adaptasinya berapa lama Pak untuk bisa balik lagi kan di Kalau kita tahun lihat 2020? sejak Maret 2020 ya, Mm-mm. Februari atau Maret ya kita mulai pertama kali ada work from home lah Mm-mm. kira-kira gitu ya. WFH. Itu kita sudah mulai balik itu di Q3 lah. Oh, Q3 2020 ya, itu sudah mulai perlahan-lahan tuh kita balik. Karena kan pemerintah juga sudah mulai relaksasi ya waktu itu ya. Iya. Ada beberapa beberapa jenis pekerjaan yang boleh. Salah Iya. satunya kan konstruksi. Oh iya Itu iya. kan iya, termasuk iya. ke Diperbolehkan. relaksasi ya. Ya, nah, itu seperti itu. Lantas untuk dari situ bisa mengejar ketertinggalannya gitu Pak dari waktu yang diberikan. Maksudnya kan sampai akhirnya di kuartal keempat kemarin untuk bisa mengejar apa ya laporan pendapatannya begitu Pak atau keuangannya. Pastinya kita nggak akan bisa mencapai kondisi sesuai yang ditargetkan ya. Iya. Karena kalau misalnya ya terjadi perlambatan, mungkin nggak penundaan tapi misalnya keterlambatan gitu ya, Oke. 6 bulan itu pasti efeknya cukup signifikan. Nah, yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita secepat mungkin bisa recovery gitu. Jadi kalau dari soal tenaga internal ya, segala macam SDM, alat, peralatan itu sih relatif ready ya, seperti itu. Yang sulit itu kadang adalah selain soal pembatasan adalah soal misalnya di sisi owner pekerjaan itu apakah sudah siap untuk melanjutkan pekerjaan. Oh, okay. Kesiapan ini kan ada hubungannya dengan udah siap dananya belum, itu jangan-jangan uangnya dipakai buat pandemi. Oh. Ya kalau gitu kan ya kita hitung ulang, bukan berarti berhenti tapi kita hitung ulang. Dan itu makan waktu juga. Dan itu makan waktu, apalagi kalau yang terkait birokrasi. Kalau terkait birokrasi pasti kita harus cek ulang, dokumentasi ulang, administrasi ulang. Tapi sebenarnya kalau dari sisi internal waskita gitu, kita sih sebenarnya ready aja gitu untuk mulai baru, review pekerjaan gitu ya. Karena ya praktis kalau nggak, itu kan kerja kita tiap hari. Iya. Jadi kalau kita berhenti ya kita juga diem gitu ya. Jadi sebenarnya dari sisi kita sih jalan aja. Berarti memang beda banget ya Pak ketika WFH sama enggak gitu ya. Kalau waskita full time gitu apa gimana Pak? Kita itu kebijakannya dinamis ya, kita sesuaikan dengan kondisi. Awalnya kita full WFH, full tuh gini, satu gedung WFH. Tapi di awal-awal kita bahkan sempat itu kita agak lama WFH. Kemudian kita mulai selang-seling ya, 3 hari WFH, 2 hari WFO gitu ya. Kemudian kita lihat dari case per case gitu. Kalau ada yang karena waskita itu kan ada lantai per lantai gedungnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang satu lantai positif ya lantai itu semua di WFH-in semua, dites semua. Lantai lainnya tetap aktif. Gitu. Jadi lantai per lantai kebijakannya. Nah ini udah berjalan dan WFH-nya menjadi lebih fleksibel gitu. Cuma ya memang karena kita tuh mobile ya, kan kita kerjanya kan ke site, rapat, ketemu orangnya, jadi walaupun WFH ya tetap aja kita harus meeting, meeting ke site, ketemu orang gitu. Jadi memang kalau kami sekarang melihat WFH penting tetap, tapi prokesnya yang penting. Tiap minggu swab, tiap minggu PCR gitu ya, antigen tiap kali mau kemana antigen. Jadi kalau mau rapat di mana diminta antigen. Kalau rapatnya 5 kali seminggu di tempat berbeda 5 kali antigen. jadi memang ya itu prokesnya itu kita jalanin. Memang harus patuh sih. Kita jalanin dan kita anggarkan akhirnya gitu untuk seluruh karyawan. Nah termasuk kan kalau misalkan di waskita kan juga ada namanya konstruksi kan Pak, itu juga pengerjaan seluruh tim juga wajib prokes seperti itu ya Pak? Iya wajib, itu apply ke seluruh karyawan waskita dan dimonitor. Kita punya
aplikasinya itu untuk mengecek semuanya. Jadi mana yang nggak patuh gitu ya, mana yang tingkat prokesnya rendah gitu. Itu kita bisa monitor sih. Oke, baik lagi ke yang kuartal terakhir kemarin kan sempat melaporkan rugi begitu ya Pak, rugi besar itu sebenarnya dari hasil itu kemudian ditarget ke tahun 2021 ini apa yang dilakukan oleh Waskita Pak? Iya, memang pertama adalah 2020 itu memang selain pandemi gitu ya, itu juga banyak standar baru, kemudian tata cara pelaporan baru ya, keuangan terutama itu, dan juga beberapa akumulasi dari kegiatan lalu yang judgement-nya itu ada di 2020. Ini memang technical sekali ya, technical accounting sekali. Gitu. Nah, itu secara akumulatif akhirnya membuat itu performance kita di 2020 itu jelek. Tapi kalau dibedah sebenarnya ya, walaupun saya nggak pengen bedah keuangan, tapi dibedah sedikit ya, bahwa banyak transaksi atau banyak penyebab performance yang rendah itu sifatnya non cash transaction. Jadi bukan cash ya. Jadi duitnya sih nggak keluar, tapi memang secara pembukuan standar pelaporan memang harus dibebankan gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke situ. Nah, di 2021 dan 2022 dan seterusnya ini kita juga sudah mulai berbenah ya. Secara sederhana itu kita ada 3 program besar gitu yang kita jalankan ya. Satu transformasi organisasi, kedua restrukturisasi keuangan, dan ketiga itu divestasi jalan tol seperti itu. Nah ini kami udah lumayan jalankan persiapannya dan bahkan sudah jalan itu kira-kira 8 bulan inilah, 8 bulan ya. Dan dibantu juga dengan beberapa advisor ya, ada McKinsey, ada BCG, ada PwC, EY, hampir yang beberapa yang kami pikir cukup expert di bidangnya, baik lokal maupun internasional, tidak hanya keuangan tapi juga manajemen strategi dan lain-lain ya, itu kita coba untuk diskusi. Karena targetnya adalah kita pengen perbaikan Waskita ini itu tidak hanya sifatnya kosmetik, jadi nggak cuma poles-poles sih kita bisa, bikin untung juga bisa gitu. Tapi yang lebih fundamental. Jadi kita mau buat Waskita mungkin lebih sehat ya, utangnya turun gitu nanti ya. Kemudian nanti juga bisa jadi tempat yang enak lah gitu ya buat milenial. Kan kita itu mayoritas karyawan kita milenial. Oh iya Pak. Milenial. Jadi hampir 60%. Oh, mereka kebanyakan di macam-macam, ada kalau kita sebutnya ada di corporate office, ada di side project gitu ya, ada macam-macam nih. Jadi kebanyakan memang kalau milenial itu kita kelilingin dulu, fresh graduate itu kita kelilingin dulu. Project kita kan se-Indonesia. Oh, jadi biar tahu dulu, ya. Biar tahu dulu. Nanti kadang-kadang ke pusat, balik lagi ke anak perusahaan. Okay. Jadi lumayan banyak karena kita total itu ada 32 perusahaan dalam grup Waskita. Dan perusahaan masing-masing pasti punya cabang di mana-mana ya. Iya. Jadi ya lumayan lah kalau mau muter-muter. Apalagi yang pengen daftar di Waskita nih, wajib perhatikan nih. Iya, welcome kalau mau join. Lagi bukaan nih Pak sekarang? Sekarang kayaknya belum deh. Oh, belum kita ya? tuh biasanya ada yang akhir tahun gitu saya nggak bisa bilang sekarang iya. belum bisa bilang sekarang. Kita tuh memang ada program MT ya untuk yang fresh graduate, dan beberapa itu kita ada program yang professional hire ya, yang experience gitu. Yang sekarang sedang proses itu di anak perusahaan tuh ada beberapa gitu. Kemarin saya sempat lihat iklannya soalnya gitu ya. ada beberapa yang lagi proses. Nah kalau misalkan soal di prestasi ini Pak, kan ada 9 ruas jalan tol yang kemarin sempat dilepas kepemilikannya, itu memang strateginya begitu atau gimana Pak? Jadi gini, jadi kita itu punya 17 ruas, saya cerita dulu ya, 17 ruas. Nah, dari 17 ruas itu kira-kira itu 10 ya, kalau sekarang itu sudah beroperasi, baik parsial maupun full. Kalau parsial itu artinya sebagian jalan aja gitu. Sampai gate tertentu dia buka,
selanjutnya dia masih konstruksi. Oke. Tahun ini kita rencana itu mau divestasi itu 9 ruas. 9 ruas ya, 9 ruas tol. 9 perusahaan, karena satu ruas satu perusahaan. Nah, tahun lalu itu tahun 2020 itu cuma satu yang kita divestasi. Sebelumnya lagi itu ada satu lagi 2019 gitu. Nah, tahun ini kami targetkan 9 ruas. Oh, yang 9 Tahun itu ini di tuh tahun 2021. 2021. Target. Nah, saat ini yang sudah lepas tuh satu. Jadi 38 ya. Dari 8 ini ada 3 sampai 4 yang lagi diskusi nih, intensif. Udah dekat nih. Jadi bentar lagi nih. Sebentar lagi. Sisanya itu udah diskusi tapi masih agak jauh. Gitu. Jadi itu petanya seperti itu. Nah, kami kalau bisa dapat 9 ya good gitu ya. Kalau bisa lebih ya itu alhamdulillah. Kalau bisa lebih dari itu. Kalau minimalnya Pak itu? Kenapa? Kan tadi kalau misalnya dapat 9 good nih. Kalau misalkan di minimalnya? Minimal yang sudah on hand ini 4 ya. 4 tadi 4 itu ya Pak. Tapi ini kan posisi ini masih Maret. Itu masih panjang sampai Desember ya. Jadi Karena masih ada waktu. Karena di tahun 2021 ini ya Pak ya. Iya, betul. Nanti 2022 akan ada lagi. Karena memang gini, mandat Dewas kita itu adalah invest dan invest gitu. Jadi mungkin kita agak beda dengan misalnya perusahaan lain yang sebagai operator jalan tol. Kami itu mandatnya bukan operatorship, jadi kami itu invest. Setelah investasi, kemudian divestasi, dilepas. Memang begitu. Karena kami ini kan kontraktor. Kontraktor kan yang buat terus nanti dilepas, hasilnya itu diinvestasikan lagi entah di tol atau yang lain. Jadi emang megang ruas tol itu kita niatnya emang nggak lama-lama. Karena itu ya, karena kalau invest terus itu nanti lama-lama kan anggaran buat jalan tol ini kan kalau sekaligus mahal. Iya. Tapi kalau invest lama-lama kan jalan tersambung. Akhirnya kayak gitu. Contoh kayak Trans Jawa kan dulu kan nggak tersambung. Invest, uangnya cuma bisa satu. Oke, kita invest terus kita jual. Hasilnya buat invest lagi. Lama-lama tersambung kan seperti Trans Jawa sekarang. Iya, oke. Gitu. Nah, kalau dari 9 itu yang paling potensial yang mana Pak? Atau memang punya ini masing-masing? Masing-masing punya ini ya. Karena ada investornya juga kadang-kadang ada yang suka jenis tertentu. Misalnya ada yang suka, yang kemarin kita lepas itu dari asing, itu sukanya di Sumatera. Dan memang ada kriteria generiknya. Biasanya IRR-nya minimal berapa gitu ya. Traffic-nya itu dibanding rencana bagaimana. Tarifnya apakah oke. Itu sih general ya seperti itu. Tapi ada yang sukanya di Jawa. Karena Jawa mereka ya ini balik ke asumsi masing-masing investor. Investor ngelihat Jawa ini akan mati-mati deh gitu kan. Tapi ada yang lihat suka Sumatera karena Sumatera ini akan besar nantinya. Sekarang jadi potensinya ke depan gitu ya. Jadi tergantung investor preferensinya selain kriteria umum yang tadi ya. Dan pasti harganya juga berapa. Ya pasti investor juga lihat lah gitu kira-kira berapa. Gitu sih, nggak rumit kok kalau gitu. Cuman kan rasanya kalau misalkan kita mungkin kayaknya kalau yang di Trans Jawa itu kan wah sekali nih banyak orang yang kepengen kesana nih punya potensi yang cukup besar nih, makanya mungkin kalau tol yang lain mungkin nggak sebesar yang sana misalkan atau kayak gimana, tapi malah itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Dan bagusnya tol Jawa itu tersambung karena salah satu yang membuat traffic tol itu menjadi sesuai rencana adalah tersambung. Kan kalau misalnya tolnya bentuknya O ya, tapi baru segini doang, kan nanggung ya. Kata orang mending lewat sini aja sekalian gitu kan. Nah itu kira-kira gitu. Jadi ketersambungan itu, connectivity itu menjadi biasanya itu yang membuat target-target traffic itu tercapai. Nah termasuk pegawai-pegawai yang mengerjakan itu semua juga yang awalnya juga sudah diprokes ya Pak itu? Oh iya pastinya. Kalau di waskita semua diprokes. Jadi dan rutin kita memang. Mungkin ada 1-2 yang melanggar tapi ini ya. Tapi kita kan monitor. Jadi kita selalu dapat report gitu. Termasuk kalau nanti ada yang positif itu kan kita juga punya standar penanganan. Iya maksud aku kalau misalkan dalam pengerjaan ada yang kena gitu ya Pak ya, itu langsung tutup.
Langsung tutup lokalisir ya, maksudnya bukan tutup projectnya ya, Iya, tutup lokalisir dulu. oh, Jadi meskipun itu di lokasi. di lokasi Oke. kita punya kan kita kerjasama dengan rumah sakit juga loh banyak. Misalkan pas lagi pengerjaan di mana gitu Betul, lokasi. betul. Iya. Jadi safety itu nomor satu. Jadi kalau di Waskita kita kan punya direktur yang ngurus ini sendiri masalah safety. Oke. Jadi memang safety nomor satu. Kita bisa berhentiin dulu, tapi safety harus jadi dulu. Oke. Itu kan juga salah satu cukup menghambat gitu ya. Maksudnya yang nggak menghambat, tapi maksudnya lebih ke mundur waktu lah kayak gitu. Itu juga langsung disediakan tenaga lainnya gitu ya Pak? Kita lihat dulu. Kalau misalnya ya lokasinya remote gitu. Oh. Jangan-jangan untuk gantiin orang dengan nyembuhin orang lebih cepat nyembuhin orang. Nah. Ya kan gitu. Jadi kita lihat sikonnya dulu. Jadi kalau di daerah yang dekat-dekat sini aja sih mungkin lebih mudah ya penanganannya ya. Ibaratnya kalau ada yang sakit kita bisa off-kan dulu, kemudian nanti bisa diganti. Kalau dekat-dekat sini ya, kan tinggal ke pusat aja untuk tambahan tenaga. Tapi kalau yang jauh kita akan lihat sikonnya dulu. Gitu. Tapi kalau yang jauh malah biasanya sih jarang sakit. Ya. Oh. Kalau yang jauh, karena kalau lapor gini ya, kalau terkait sama yang COVID, yang intensif kan memang yang ada di seputaran kota besar ya. Oh iya. Walaupun sekarang peredarannya sih sudah kemana-mana. Ya. Kalau tadi kan disebutkan ada 3 target di 2021 Pak. Itu yang paling jadi yang dikerjain dulu nih, atau misalkan yang jadi potensi dulu yang mana nih Pak? Tiga-tiganya paralel ya. Oh, iya. Kita nggak bisa yang ini dulu, yang ini dulu ya. Bisa, harus paralel. Jadi ada 3 kan, ada transformasi organisasi, ada restrukturisasi keuangan, ada investasi. Nah, transformasi organisasi itu ini kira-kira gambarannya begini deh. Waskita itu nanti mau jadi market leader di mana? Itu dimulai dari itu dulu. Nah, kita pemegang saham kita kan pemerintah ya, Kementerian BUMN dalam hal ini itu mengarahkan. Nah, Waskita ini akan menjadi champion nanti di bidang infrastruktur air. Jadi water infrastructure itu akan menjadi championnya Waskita. Bendungan, dam, spam ya, itu atau air minum dan lain-lain itu akan menjadi daerah championnya Waskita. Nah, dari arah itu kemudian nanti baru bukan berarti yang bidang lainnya itu nggak ada, ya tetap ada, building ada, ya, jalan jembatan ada, tetapi kita bukan champion. Mungkin nanti BUMN karya yang lain yang champion di bidang itu. Nah, dari situ nanti kita petakan semua. Kira-kira kalau mengarah ke sana, nanti SDM-nya udah siap belum ke sana. Kalau ada yang kurang, kalau perlu sekolahin. Kalau perlu ditambah ilmunya ditambah. Kemudian terus nanti ya kita petain alatnya udah ada belum, cabang-cabangnya udah lengkap belum. Di luar negeri kita perlu juga nggak, misalnya gitu ya. Kemudian nanti sampai ke belakang back office-nya support nggak. Gitu. Perlu digital nggak, karena Waskita sekarang banyak digitalnya juga gitu. Jadi back office sih, kalau back office sih kita udah digital ya, sudah ERP. Kita menuju paperless full gitu. Nah, ya sekarang sih belum full paperless ya, less paper gitu ya sekarang. Nah, itu transformasi organisasi. Intinya adalah dalam kira-kira 4 tahun 5 tahun ke depan tuh Waskita itu menjadi fokus di bidangnya. Nah, kalau yang kedua lainnya restruktur keuangan mau nggak mau kita harus jalankan. Waskita itu adalah BUMN karya dengan utang paling besar. Ya. Utangnya itu besar sekali, 90 triliun, 89,9 gitu. 90 triliun kurang lebih ya seperti itu. Tapi juga BUMN dengan aset terbesar, BUMN karya. Ya, itu 105 triliun. Dengan kapitalisasi pasar ya tergantung harga sahamnya berapa. Kadang paling tinggi, kadang nomor 2 gitu ya. Tapi itulah. Selalu di putaran di situ ya Pak? Putaran di situ aja. Dan ini pun sebenarnya kapitalisasi pasar kita ini adalah 1/3 dari kondisi maksimum kita dulu. Beberapa tahun lalu kita sempat tinggi sekali kan. Nah, sekarang kita turun. Sekarang memang lagi masanya turun dan secara industri juga emang turun. Gitu. Nah, restruktur keuangan ini adalah sesuatu yang kita jalankan dengan bank, gitu kan, dengan lenders, dengan investor obligasi, surat utang dan sebagainya, baik di induk maupun di anak. Ya. Tadi kita segrup itu ada 32 perusahaan, berarti ada 32 skema restrukturisasi, dan itu harus dijalankan semua, disepakati dengan lenders secara total.
Outputnya adalah kita bisa memetakan ulang gitu. Nanti mana-mana utang yang akan segera kita lunasi, kita turunkan, kita perbanyak kalau sifatnya modal kerja, kalau produktif ya, dan seterusnya. Tujuannya adalah balik lagi itu membuat neraca dan laporan keuangan was kita ya performanya itu jadi lebih bagus. Ya. Jadi pondasinya dikuatin. Ujungnya di situ. Gitu. Yang ketiga baru divestasi. Kalau divestasi memang ya normal ya. Memang mandat kita adalah bukan operator ya. Jadi kita yang akan lepas kepemilikan kita di tol. Pelan-pelan atau sekaligus bisa. Jadi yang memandatnya di situ. Jadi kalau 3 ini jalan dan mudah-mudahan di 2021 ini akan signifikan ya. Akan signifikan itu was kita nanti pelan-pelan nanti akan menjadi lebih sehat. Mungkin lebih kecil dari sisi aset ya. Tetapi menjadi lebih sehat. Ya, lebih sehat sehingga lebih lincah. Jadi kalau kami melihat bahwa secara kapitalisasi pasar sih mungkin tetap baik ya. Bahkan mungkin meningkat gitu ya. Tapi secara nilai aset turun, tapi nilai utang juga turun. Jadi harusnya apa ya? Lebih langsing ya gitu ya, lebih langsing. Istilahnya PTH kan lebih langsing. Lebih langsing, lebih gesit gitu nanti. Itu yang diharapkan seperti itu. Kalau yang dari 2020 ya, yang pas masa pandemi itu mungkin ada menyisakan beberapa PR tadi, Pak. Ya, PR pastinya ada. Jadi PR itu bukan muncul di 2020 aja. Ini memang PR sebelumnya ada. Jadi PR yang paling yang kami kami identifikasi ya itu memang kalau secara culture kita juga harus ubah. Dan culture itu nggak sederhana, mengubahnya pasti butuh waktu ya. Jadi bagaimana culture kita itu yang mengedepankan misalnya manajemen risiko. Ini penting gitu. Karena kalau di dunia konstruksi, kadang begitu semangatnya itu kadang-kadang asesmen di sisi ini itu menjadi agak kurang gitu. Jadi kalau di bank kan sudah sangat terstandarisasi ya. Kalau di industri karya ini memang menuju ke sana gitu. Jadi ada beberapa perbaikan fundamental yang sifatnya kami itu bergerak secara industri. Jadi tadi ada sisi waskita, tapi di sisi lain juga ada perbaikan-perbaikan yang kita bersama-sama BUMN karya lainnya. Ada Wika, ada PP, ada ADI, dan itu kita bersama-sama membuat kayak common standard gitu. Jadi standar umum yang berlaku untuk di kita. Dan ini pastinya dengan endorsement dari owner ya, Kementerian BUMN. Ada yang sifatnya itu jasa atau industri konstruksi, industri. Jadi sebenarnya yang lalu itu kebetulan was kita cukup intens, itu Incah misalnya kami coba diskusikan atau advokasikan perubahan regulasi perpajakan gitu. Ini kan sudah terbit ya, sudah ada penurunan tarif pajak dalam proses. Kemudian juga ada beberapa revisi terkait PPN gitu. Itu juga untuk dari sisi industri kami juga perbaiki. Jadi hal-hal yang sifatnya fundamental dari sisi industri, dari sisi segmen BUMN karya maupun internal was kita sendiri diperbaiki. Nah di sisi lain ini dari sisi SDM juga kami juga lakukan perbaikan. Jadi was kita itu dominan anak-anak muda, ya, anak muda sekarang di was kita praktis sudah masuk di level-level manajemen menengah. Udah masuk. Sudah masuk ke sana ya. Beberapa bahkan sudah masuk ke talent pool untuk jadi calon-calon direksi. Jadi memang sudah mulai bergerak ke sana. Nah, bagaimanapun ini kan kami harus mencapai standar kualifikasi yang nggak cuma kalau bisa nggak cuma nasional gitu ya. Jadi kami harus tingkatkan terus kapabilitas SDM. Gitu. Nah ini program-programnya dijalankan, termasuk program seperti gamification di kami juga ada, belajar melalui game itu kami bikin gamenya. Jadi itu juga sudah ada. Kemudian bagaimana penerapan artificial intelligence itu kami juga sudah mulai bergerak ke sana. Bagaimana kita intinya adalah bagaimana meningkatkan. Jadi pada saat nanti struktur fundamental akibat regulasi, perubahan regulasi atau sejenisnya itu sudah terjadi, di sisi lain tuh SDM-nya siap juga. Nah kalau nanti itu bisa match itu, maka harusnya waskitanya itu betulan memang lincah, langsing gitu ya, dan sehat ya. Sehat gitu. Jadi memang bisa gitu ya, bisa. Dan kebutuhan infrastruktur di Indonesia kan besar sekali. Kita kan
kita Jawa baru tersambung. Baru kita baru bicara Jawa, belum lagi Belum yang yang lain-lainnya. Sumatera Iya. ya, belum ibu kota baru nanti kan, belum Sulawesi. Iya. Masih banyak sebenarnya program infrastruktur ini akan berjalan. Hmm. Dan di titik itu nanti kan ya salah satu andalan pemerintah adalah BUMN karya. Salah satunya Waskita. Gitu. Baik. Nah, sama kan tadi dibilang bahwa air ya Pak, jadi champion di air kayak gitu. Itu Bapak melihat potensinya sangat besar gitu di Indonesia, atau karena memang kalau di Indonesia masih cukup belum merata begitu, atau kayak gimana Pak? Jadi memang kalau kita lihat segmen bisnis BUMN karya itu sekarang kan mirip. Mirip ya? Mirip. Kalau ditanya siapakah yang BUMN karya yang mengerjakan jalan dan jembatan, semua. Iya. Air semua, gedung semua. Yang bikin apartemen siapa? Semua. Jadi kan rumah semua. Nah, di satu sisi adanya seluruh segmen di handle ini membuat akhirnya kompetisi terjadi sesama BUMN karya. Ini belum lagi kalau kita ngomongin swasta ya, seperti itu. Nah, di sisi lain itu benefitnya itu apa gitu kan. Padahal kita kan menuju spesialisasi, bukan berarti kita mengabaikan itu, enggak, tapi spesialisasi supaya kita itu bisa cukup besar, cukup kuat, dan bisa bersaing di level internasional. Nah, dari itu akhirnya itu dari owner ya, dari pemegang saham Kementerian BUMN itu akhirnya mikir, oh kalau gitu perlu spesialisasi. Nah, itu dipetakan oleh BCG ya, kebetulan sebagai konsultan. Kemudian dipetakan, didiskusikan di level board gitu ya, sama dirut, sama direksi terkait gitu. Akhirnya disepakati. Nah, sebenarnya ini adalah kombinasi dari kekuatan di masa lalu gitu ya, gitu kira-kira ya, kita itu lama di mana, bidang apa, SDM-nya siap nggak gitu ya. Kemudian juga ada kesepakatan, ya, kira-kira kita ini gimana, kita nggak usah saing-saingan deh, kita siapa yang ngelit di bidang ini dan seterusnya. Akhirnya ya udah Waskita di air. Jadi prosesnya itu cukup panjang gitu. Akhirnya Waskita sekarang ada di infrastruktur air. Yang lain mungkin ada juga, yang lain pastinya ada juga. Cuman Waskita lebih ke mau spesialis di situ gitu ya. Spesialis di situ, dan kita sekarang mengarahkan reorganisasi kita juga dengan ke arah sana. Jadi bagaimana kita memetakan misalnya dalam beberapa tahun ke depan itu proyek-proyek apa yang terkait dengan pengairan. SDM-nya juga mulai diarahkan ke sana. Walaupun kita nggak melupakan ya, jalan dan jembatan kan pasti kita sudah sering ya. Kita juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang residensial, properti gitu ya. Jadi pasti nggak mungkin lah itu dihilangkan. Cuman porsinya akan berbeda ya Pak? Porsinya akan berbeda, diarahkan, dan sangat tergantung juga dari marketnya juga ya. Jadi yang mau dibuat adalah kami spesialis di air, tapi yang lain juga bisa dikerjakan. Cuma kami itu akan menjadi spesialisasi di sana. Pokoknya di air itu. Di air, infrastruktur air ya. Infrastruktur jangan lupa. Iya. Kita bukan pabrik air minum, jadi infrastruktur jangan lupa. Nah, kalau sekarang aku pengen lebih nanya Pak THK secara personal nih Pak. Aku pengen tahu sebenarnya kalau misalkan kan tadi dibilang bahwa WFH gitu. Kalau Bapak WFH-nya berapa bulan? WFH. Kalau yang benar-benar yang full ya? Oh, yang full ya. Kalau yang full sebenarnya saya sebelum join di Waskita full WFH. Itu berarti jadi Juni saya di RUPS itu tahun lalu, sejak Februari sampai Juni saya full WFH. Gitu. Nah, karena sebelumnya saya di Telco ya, Telco jadi emang kebijakannya full WFH. Kalau sekarang itu sebenarnya yang dijadwal itu saya 2 sampai 3 hari seminggu WFH. Tapi susah ya. Mungkin bisa saya WFH sebentar ya, tapi habis itu rapatnya kan di mana-mana. Jadi pasti keluar rumah gitu. Tetap. Udah nggak bisa lewat ini ya Pak, virtual gitu Pak? Yang bisa, yang nggak bisa ya. Karena pasti ada yang nggak bisa sih ya. Ada yang nggak bisa. Jadi kalau misalnya karena alasan tertentu ya, misalnya karena emang undangannya fisik. Kalau kita kan nggak bisa ngatur kalau undangan ya, atau alasan confidentiality, dia takut kalau online itu kita biasanya offline. Oke. Nah, kalau misalkan tadi berarti ada kali ya 8 bulanan ada Pak WFH-nya? WFH-nya udah lama ya, sejak Februari kalau saya tapi kalau di Waskita sejak
Juni lah ya, udah Iya, Juni. Juni. Ya, On off berarti on off hampir gitu ya. ya. Nah, Sudah kalau 10 bulan lah. nah 10 bulan itu ada kebiasaan baru nggak sih Pak yang muncul selama WFH? Kebiasaan baru bukan baru banget ya, bukan baru banget, tapi saya akhirnya jadi punya bisa ngatur waktu. Bukan punya waktu Oh. luang sih enggak ya, tapi jadi bisa ngatur waktu untuk nyelesain apa-apa yang dulu saya belum selesai. Oh, sebelum-sebelumnya nggak bisa Pak? Atau maksudnya, Sebelumnya itu atau karena udah waktu? males duluan Oh, biasanya. atau karena waktunya habis di jalan? Jadi Biasanya gitu. di apa enaknya WFH itu kan walaupun agendanya lebih padat, tapi kan energinya kita mungkin lebih efisien, Nah, ya kan? Karena kita di depan komputer, ya capek juga sih. Tapi maksudnya nggak secapek kalau misalnya kita fisiknya betul-betul kita di lapangan, seperti itu. Jadi saya jadi bisa atur waktu lah. Gitu. Jadi apa? Saya kan senang nulis ya. Novel saya itu ada yang belum selesai saya lanjutin. oh sekarang oke. Dulu saya sering banget nulis, kalau sekarang ya udah Oh karena jarang. oke. Terus akhirnya sudah jadi sekarang Pak? Sudah ada mau 2 buku ya. Oh, tapi bukan yang fiksi ya. Buku agak serius ya. Buku agak serius ya. Itu Jadi, selesai karena pandemi? saya waktu itu mulai start di awal Februari ya. Sebelum join Waskita udah selesai, udah terbit. Oh. Jadi sorry. Bukan apa Pak? Itu kebetulan bukunya tentang buku ekonomi, tentang BUMN sebenarnya. Jadi waktu itu saya motret tentang BUMN, terus saya masuk BUMN. Jadi agak lucu juga gitu kan. Tapi kan hasil risetnya kan jadi beneran nih Pak. Iya. Iya benar sih. Jadi observasinya, maksudnya masih observasi jadi kayak langsung gitu kan? Jadi langsung gitu ngalamin gitu. Ya nggak jauh sih dari yang ditulis juga. Ada juga buku tentang satu saya lagi nulis buku tentang kereta api ya, karena saya suka aja tentang kereta api. Tapi ini kereta api di seluruh dunia gitu. Jadi perbandingannya dari perbandingan. Tapi saya ngambil sisi propertinya gitu. Kebetulan saya iseng gitu ya, iseng sambil jalan gitu, sambil saya cek satu-satu, nanya, ngobrol gitu ya. Akhirnya saya kumpul-kumpul, saya dapat profil 11 perusahaan kereta, beberapa perusahaan kereta, tapi yang bisnisnya itu sisi properti, kan lucu ya. Jadi saya motret sisi propertinya itu di 11 negara. Jadi saya udah Swedia dan Prancis dan lain-lain itu saya foto, saya ngobrol, saya ini ya itu. Nah ini belum selesai. Gitu. Isengnya berfaedah ya. Iya. Biasanya kan orang iseng ngapain ya? Kalau buku yang seperti itu emang agak lama karena kan datanya harus cukup akurat gitu ya. Tapi kalau buku yang iseng-iseng gitu ya, yang kayak ceklit-ceklit gitu, karena saya suka itu gitu, itu cepet cuma. Oh, berapa lama Pak? Cepatnya? Cepet itu mah kalau sebulan juga selesai kalau itu. Itu kan agak menghayal, maksudnya itu kan imajinasi aja kan. Iya. Ya ada lah gitu. Tapi kan kalau imajinasi tetap aja menggunakan. Iya pakai data ada. Iya kan. Ya. Tapi kan nggak mesti presisi ya. Kalau buku yang tadi itu kalau nggak presisi diomelin kan. Datanya banyak nih yang. Kalau ini kan bisa lah. Tapi yang gitu-gitu sih nggak saya targetin. Nah, jadi untuk hobi aja gitu Pak. Cuma buat tulis aja karena kadang-kadang kan nulis gitu nanti kan kalau ditujukan ke anak-anak mereka juga ikutan nulis gitu jadi nanti ya kita sering-sering bikin buku aja. Tapi kan kalau buku-buku sejenis novel itu kan fontnya gede-gede, spasinya kan iya itu ya jadi sebenarnya nggak terlalu banyak juga, iseng doang. Itu tuh nge-refreshin kegiatan gitu ya Pak biar pikirannya. Jadi ngelatih lagi ini biar view-nya itu bisa lain gitu. View-nya bisa meskipun lain. nulis-nulis juga, maksudnya ngadep ke komputer juga kan, ngadep ke laptop juga ya? Saya di handphone nulis. Oh di handphone, iya tapi kan di layar. Di laptop baru. Iya. Jadi susah kalau jadi kayak spontan gitu ya Pak atau gimana? Ya, sambil tiduran juga bisa, nulis di mobil bisa. Biasanya yang lain sambil tiduran update status ya kan? Iya itu juga bisa. Itu juga bisa. Terus kalau ini Pak kalau olahraga selama pandemi? Olahraga nggak Pak? Atau gimana? Olahraga saya cuma keliling komplek, jalan kaki, kadang-kadang lari gitu ya. Sama keluarga gitu Pak? Iya, sama keluarga gitu. Nah, gitu doang sih. Iya. Kalau Bapak kan lebih sering ketemu fisik ya kayak gitu. Kalau meeting atau apa segala macam itu. Cara ngebagi waktu untuk keluarga sama kerjaan bagaimana Pak? Gini ya, kalau saya itu ngeblend aja. Karena capek gitu kalau dibagi gitu.
Jadi begini, kalau dibagi mana waktu keluarga, mana waktu kerja gitu. Agak sulit gitu nanti ngebaginya dan susah disiplinnya. Karena kalau buat saya ya, kalau jadi komitmen nanti begitu buka laptop di rumah langsung disorakin. Gitu kan jadi sulit kan jadinya gitu. Akhirnya saya nge-blend aja. Jadi kalau pas lagi kumpul-kumpul tiba-tiba saya buka laptop ya nggak ada masalah. Sebaliknya juga gitu. Kalau lagi pas kerjaan itu kadang-kadang istri saya datang ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya gini, nge-blend aja. Jadi easy gitu. Jadi kalau misalnya jam 12 malam tiba-tiba saya ditelepon terus diajak ngobrol soal itu ya kalau di keluarga itu biasa sih. Baliknya nanti kalau lagi kerja gitu ya, pastinya nggak lagi serius rapat atau segala macam. Anak saya main kantor ya biar aja. Dari dulu bisa begitu juga. Jadi kita nggak punya batasan khusus gitu ya. Kalau nggak nanti kita ribut sendiri. Ini sudah jam berapa gitu kan? Padahal kan kerja di BUMN malah nggak bisa begitu. Teleponnya bisa dari pagi sampai pagi gitu kan. Jadi nggak bisa. Jadi gitu aja. Tapi kalau share pengalaman pas kerja di, kan Bapak lebih banyak di keuangan ya Pak, ini Pak direktur keuangan itu nggak pernah nggak sih Pak bosan untuk kan keuangan, uang, apa angka segala macam itu gimana ngatasin bosannya atau kayak malasnya gitu? Iya jadi ya betul saya emang backgroundnya keuangan, betul ya background keuangan, pendidikan keuangan, semua keuangan. Dan dalam perjalanan karir itu memang dominan keuangan. Tapi dari dulu saya itu biasanya dilekatkan fungsi lain gitu. Biasanya dalam pekerjaan saya itu saya belum pernah yang title-nya cuma satu gitu. Biasanya tuh bos-bosnya itu senang nambahin gitu. Kecuali awal-awal kerja ya, Biasanya nambahin. Kelihatannya kayak nganggur nih gitu, ditambahin kerjaan lain. Nah, jadi dalam perjalanan karir saya itu saya udah pernah pegang macam-macam fungsi ya. Direktur operasi pernah ya, pemasaran pernah, komersial pernah, dirut pernah. Dulu saya pernah bahkan pegang grup minyak gitu ya, terus ada unit rumah sakitnya. Saya pernah jadi direktur medis juga pernah. Karena waktu itu kosong posisinya, nggak boleh harusnya dokter. Jadi saya ngeliatin dokter. Gitu. Saya hafal itu sampai jarum-jarum suntik, ruang operasi. Waduh, gitu. Karena harus tiap pagi itu ada kayak rapat gitu dengan tenaga medis. Jadi pernah seperti itu. Direktur SDM pernah. Jadi pengembangan bisnis beberapa kali. Jadi sebenarnya itu asik gitu. Keuangan memang basisnya, core-nya, tapi yang lain-lain tuh asik gitu. Nah jadi saya mau kasih gambaran begini ya. Ini saya nggak maksud untuk mendiscourage ataupun untuk sombong-sombongan, enggak ya. Di bidang keuangan itu mungkin di Indonesia saya termasuk yang paling banyak sertifikasinya, profesional secara profesi ya. Saya nggak tahu yang lain ya. Kalau dulu saya ngikutin, sekarang nggak mengikuti. Mungkin sertifikasi lokal, internasional di bidang keuangan saya ada mungkin 12 kali. Jadi gelarnya kalau mau panjang banget, tapi saya bukan itu poin saya ya. Kemudian sekolah saya keuangan, S1 sampai S3 keuangan, maksudnya berhubungan keuangan, ya gitu ya kira-kira ya. Tapi tes psikologi saya itu saya nggak berbakat di dalam keuangan, gitu. Jadi saya masih ingat itu sales, kemudian pengembangan bisnis, kemudian pokoknya fungsi-fungsi yang menurut tes psikologinya itu nggak bakat di dalam keuangan. Gitu ya. Tapi Bapak mendobrak itu semua? Enggak dobrak. Maksud saya itu, yaitu tes satu hal, gitu kan. Emang suka ini hal lainnya. Ini hal lain, maksudnya begini. Keuangan kan dengan background kita bisa bikin dong, bisa, jangan masalah. Tapi passion itu kan boleh lah ya. Sehingga kita bisa mendekati keuangan itu, kita jadi mudah memahami. Karena seperti pengembangan bisnis saya suka. Dulu saya pernah jadi direktur sales juga saya suka. Keliling-keliling aja, jualan gitu ya. Nah, di situ kita bisa ngitung. Ini sales yang lain ini kok jual-jual ini nggak ngitung harga pokok sih? Kan salah ini. Akhirnya saya punya view, jualan saya malah laku gitu kan. Nggak apa-apa. Ini kan kita bisa dekati yang 10 pembeli pertama kan harga pokoknya segini, saya marginnya segini aja, ntar saya naik. Jadi ilmu keuangan itu menjadi basis untuk bisa masuk ke yang bidang lain. Sama kalau begitu misal jadi direktur SDM, saya kan ngitung. Ini kalau produktivitas ini kita hitung dari misalnya, coba kita bandingkan ya gajinya dengan produktivitasnya. Itu kan angka-angka keuangan sebenarnya. Angka-angka keuangan.
Iya, iya, iya. Ngitungnya pakai iya Ngitungnya itu. ya maksudnya itu logiknya Mm-mm, itu logiknya. dipakai gitu, logiknya dipakai, Cuma diterapkan diterapkan di tempat lain. Nah gitu. itu menjadi hidup gitu. Jadi keuangannya itu nggak cuma masalah peta, report gitu ya, tapi hidup gitu. Jadi kita bisa ngelihat bahwa oh semua prosesnya itu bisa dihitung, bisa dilogik gitu. Oke, Jadi oke. memang jadi ininya apa ya, orang keuangan otak kanan gitu kan. Jadi sebenarnya orang keuangan itu kan harus rigid, harus compliance gitu. Mm. Tapi emang nggak bisa, eh, itu bisa. Oh, Ya kan kira-kira gitu kan ternyata bisa gitu. itu Pak THK yang bisa. Nggak maksudnya itu common sense, semua sebenarnya bisa. Cuma ini Asal. ya kita latihan aja maksudnya dibiasain. Karena Iya, tadi iya. itu ya apa? Karena saya kan prinsipnya itu dicampur di blend tadi. Waktu kerja dicampur, akhirnya juga cara berpikir kita campur aja. Kita campur-campur aja. Kira-kira gitu. Oke, nah yang terakhir aku mau tanya, Ya. mungkin ada kayak quote atau kutipan yang biasanya Pak THK Iya. pegang nih buat menyemangati diri atau pas lagi lesu terus karena kutipan itu atau kayak gimana itu ada nggak? Kutipan tuh banyak banget ya. Banyak banget ya. Karena saya bikin sendiri juga. Nah, gitu kan? ya. Kadang-kadang saya bikin sendiri Iya, atau gitu mungkin ya. emang bikin sendiri kan Bikin sendiri. sebenarnya. Ya, tapi memang saya suka kutipan-kutipan itu yang simple tapi sebenarnya dalam. Apa tuh, Yang Pak? itu ya. Heeh. Nah, jadi banyak gitu ya. Kalau zaman dulu ya itu ya, kutipan-kutipan Shakespeare itu saya suka gitu. Tapi itu rasanya eranya udah lewat deh. Itu udah lewat gitu ya, eranya udah lewat gitu. Jadi kalau sekarang saya lagi senang ya dari dulu sebenarnya. Saya senang kutipan dari Gus Dur gitu ya. Dari apa namanya? Cak Nun gitu ya. Jadi MH gitu. Itu saya suka karena biasanya dalam. Itu biasanya dalam. Jadi salah satu kutipan Gus Dur itu ya, untuk soal mikir gak mikir saya suka banget gitu. Karena itu bukan sekedar menunjukkan kita nggak perlu mikir ya, enggak gitu. Tapi filosofinya itu dalam gitu, filosofinya itu kan apa tuh namanya, menempatkan diri sesuai dengan fokus di bidangnya aja gitu. Gak usah mikirin yang lain. Itu sesuatu yang dalam. Jadi waktu kalau saya kumpul dengan teman-teman sesama Gus Durian istilahnya. Iya, Gus Gus Durian Durian. itu ya. Ya itu ada sisi itu. Nah itu akan beda kalau saya misalnya kumpul dengan teman-teman akademik ya. Beda lagi. Beda itu. Saya kan segini. Itu gambaran. Kadang-kadang kalau saya kumpul dengan teman, kayak ada beberapa saya ikut misalnya grup forum doktor gitu. Itu bahasanya serius. Kebetulan serius. Itu serius ya. Serius. Tapi kan sebenarnya yang paling penting itu bagaimana menyederhanakan yang serius. Yang rumit itu disederhanakan. Karena kalau misalnya yang rumit itu disajikan secara rumit, itu sih biasa aja. Tapi kalau yang rumit disajikan secara sederhana, itu justru hebatnya. Dan menurut saya beberapa quote, beberapa tulisan, beberapa ide pemikiran dari almarhum Gus Dur itu pas gitu. Senang makanya saya banyak biasa ngutip-ngutip. Satu yang paling diingat yang tadi itu Pak apa? Iya tadi itu. Apa tuh? Apa? Ini kan ada sebenarnya ini dialog dulu ini, cuma ditulis aja. Gitu kan. Gus, apa kuncinya bahagia? Jangan memikirkan apa yang kamu tidak tahu. Kalau diketahui Gus, lah kalau sudah tahu buat apa dipikir? Itu kan kata Gus Dur ya, iya. Udah lama ini sebenarnya sudah lama dan quote-quote seperti ini itu kan membuat kita itu nge-blend. Nggak overthinking juga. Nggak overthinking. Kan ya begitu. Maksudnya di saat serius dia bisa bercanda Gus, tapi ini serius sebenarnya. Emang bercanda ini serius loh ini. Nasihatnya serius itu. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana nge-blend itu yang paling penting. Kalau kita nggak nge-blend, stres nanti. Karena pressure-nya akan sangat kuat gitu. Tapi kalau bagaimana kita bisa enjoy dengan kerja yang serius, agar pressure itu harus nge-blend. Kalau enggak lebih pressure-nya kencang banget gitu. Kira-kira gitu sih. Iya, kira-kira bisa gitu. selalu berubah. Iya, selalu berubah. Kebetulan hari Cuman, ini itu. Hari ini. Cuman yang penting jangan overthinking itu tadi jangan ya Pak. Overthinking gitu kan. Sesuaikan aja. Jalanin aja. Semuanya disesuaikan. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak THK. Sama-sama. Terima kasih juga Waskita Karya. Gitu kali ya. Hari ini Logis Dialog Bisnis Kenpi.co. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dah.